Selamat siang Bukle, teman-teman semuanya. Kami dari kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami atau sekerja kelompok kami mengenai dengan materi MSDM dan juga manajemen perusahaan. Di sini kami memiliki 4 orang anggota. Pertama itu Margarita Gale dengan NIM 202114-017. Yang kedua Antonio Carlos dengan NIM 202114-035. Kemudian Satria Diatama dengan NIM 202114-071. Dan terakhir saya sendiri Gilbertus Edwianto. Pertama sini kita akan menjelaskan mengenai dengan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia juga bisa diartikan sebagai proses pengkajian, pengembangan, motivasi, dan evaluasi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Berbagai kebijakan, prosedur, dan program didesain untuk menciptakan kesesuaian antara pekerjaan dan orang yang mengerjakannya, serta memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan dan mengembangkan kecakapan personel perusahaan agar tercapai peningkatan efisiensi dan untuk mengetahui kualitas karyawan yang mampu memenuhi tujuan perusahaan. Next. Yang berikutnya ada analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan proses yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang tugas, tanggung jawab, skill yang dibutuhkan, hasil, serta lingkungan kerja dari suatu pekerjaan. Analisis jabatan diperoleh dari dua hal. Yang pertama ada uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Uraian jabatan adalah suatu catatan yang sistematis tentang tugas dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu yang ditulis berdasarkan fakta yang ada. Sementara spesifikasi jabatan merupakan suatu uraian tertulis tentang latar belakang pendidikan atau pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kemampuan, dan kompetensi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pekerjaan yang harus dimiliki untuk mengisi jabatan tertentu. Yang berikutnya ada perencanaan kerja atau renja. Rencana kerja atau renja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun ke depan dengan tetap memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul. Manfaat dari perencanaan tenaga kerja yaitu memenuhi kebutuhan karyawan baru akibat dari pembukaan cabang. Yang kedua, adanya karyawan yang keluar karena pensiun atau dikeluarkan perusahaan. Yang ketiga, ada sebagai dasar acuan dalam menilai kinerja karyawan. Next. Untuk proses seleksi karyawan akan dilanjutkan oleh teman saya. Proses seleksi karyawan. Proses seleksi ini dilakukan untuk memilih pelamar yang memiliki kualifikasi sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Seleksi dilakukan dengan cermat untuk mendapatkan orang yang paling sesuai untuk melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Seleksi ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Setiap pelamar tidak harus menempuh seluruh proses seleksi, melainkan dapat ditolak berdasarkan hasil uji seleksi pada tahapan tertentu sebelum mencapai pada tahap akhir. Tahap pertama itu ada penyaringan awal. Tahap awal ini melakukan proses seleksi yang meliputi wawancara permulaan dan pemeriksaan formulir atau surat lamaran pekerjaan. Tahap ini merupakan babak penyisihan dalam seleksi untuk menyisihkan calon yang berkualifikasi kurang memadai. Dilakukan dengan menjawab sejumlah pertanyaan tertulis. Pelamar seringkali dipilih berdasarkan resume atau daftar riwayat hidup. Resume menyajikan ikhtisar tentang pribadi dan riwayat pekerjaan pelamar. Tahapan kedua ada tes pekerjaan. Setelah penyaringan awal, pelamar diminta untuk mengikuti tes pekerjaan.
Tes ini dimasukkan untuk mengukur tingkat kecerdasan dan pengetahuan umum, bakat yang sesuai dengan pekerjaan, tingkat kecakapan, nilai kerja, sikap, dan kepribadian. Misalnya, tes untuk mengukur sikap terhadap kewenangan, sikap terhadap bawahan, dan kesediaan bekerja sama dalam suatu tim. Tahapan yang ketiga ada wawancara seleksi. Wawancara seleksi merupakan alat yang dapat digunakan dalam penyaringan pelamar. Pokok pembicaraan dalam wawancara ini meliputi penampilan dan kemampuan, pendidikan, dan minat. Untuk posisi manajer atau profesional, pelamar dapat diwawancarai dalam waktu yang relatif lama, biasanya lebih dari 1 jam, yang dilakukan oleh beberapa pewawancara. Pertanyaan yang diajukan berkenaan dengan alasan yang mendorong hasrat pelamar untuk bekerja di perusahaan. Next. Keterampilan yang dicari oleh perusahaan. Proses wawancara perusahaan bermaksud untuk mendapatkan pelamar yang memiliki kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan dalam komunikasi tertulis. Yang kedua, kecakapan dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, sikap terhadap pekerjaan. Pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan ditempuh dengan 4 jalur pendekatan, yaitu pendidikan formal, penilai, pengalaman kerja, dan hubungan antar pribadi. Beberapa perusahaan memadukan pendekatan pengembangan tersebut. Pendidikan formal. Pendidikan formal didesain secara spesifik untuk karyawan yang menduduki posisi eksekutif perusahaan. Pendidikan jangka pendek ditawarkan oleh konsultan atau perguruan tinggi. Program jenjang strata 2 atau S2 ini dengan gelar akademik MBA dan program yang mengharuskan peserta pendidik mengikuti aktivitas kelas. Materi dibahas dalam kelompok diskusi dan mereka menggunakan komputer, email, dan internet untuk melakukan riset terhadap suatu perusahaan yang spesifik. Yang kedua, penilai. Penilai ini mengumpulkan informasi dan pemberian umpan balik yang berkenan dengan perilaku gaya komunikasi dan keterampilan karyawan merupakan komponen penilaian. Untuk memperoleh informasi karyawan, teman kerja, manajer, dan konsumen dapat diminta untuk memberikan informasi. Hasil penilai ini akan digunakan untuk mengidentifikasi potensi manajerial dan mengukur kekurangan dan kelebihan manajer yang aktif. Yang ketiga, hubungan antar pribadi. Karyawan dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mengenai perusahaan dan konsumen melalui berinteraksi dengan personel perusahaan yang lebih senior dan lebih berpengalaman. Pembimbing dan pelatihan merupakan 2 tipe hubungan antar pribadi yang ditetapkan untuk pengembangan karyawan. Orientasi karyawan. Orientasi karyawan ialah aktivitas yang mengalih tugas karyawan untuk perusahaan, mengakrabkan hubungan karyawan dengan atasan langsung mereka, dan memperkenalkan pada kebijakan, praktik, dan tujuan perusahaan. Program orientasi formal dapat meliputi yang pertama, riwayat dan kebijaksanaan umum perusahaan. Yang kedua, deskripsi produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada publik. Yang ketiga, bagan organisasi. Yang keempat, pekerjaan rutin dan peraturan. Yang kelima, pengenalan budaya koperasi, nilai dan orientasi perusahaan. Yang keenam, tujuan perusahaan dan peranan perekrutan baru dalam pencapaian tujuan. Next. On the job training. Program pelatihan yang paling mendasar meliputi on the job training. Dimaksudkan agar karyawan
segera memulai tugasnya dan belajar secara langsung melalui tugas yang mereka kerjakan, atau memperhatikan orang lain untuk sementara dan kemudian menirukan di tempat kerja. On-the-job training merupakan jenis pelatihan yang paling mudah dan efektif untuk diimplementasikan. Next. Off-the-job training, pelatihan karya. Kembali. Off-the-job training. Pelatihan karyawan dapat pula dilakukan di luar tempat kerja yang dikenal sebagai off-the-job training. Metode yang diterapkan pada pelatihan ini adalah yang pertama, metode ceramah. Pelatihan dilakukan di ruang kelas yang diikuti oleh banyak peserta dengan beberapa orang instruktur dengan menggunakan media perkuliahan dengan peralatan audio visual. Yang kedua, ada metode praktik. Metode ini peserta pelatihan harus dibimbing untuk mengoperasikan peralatan yang akan mereka gunakan dalam bekerja. Pelatihan ini memadukan manfaat on-the-job training dan off-the-job training. Yang ketiga, ada metode instruksi terprogram. Dengan metode ini, materi pelatihan dikelompokkan dalam rangkaian yang disusun berdasarkan logika. Peserta pelatihan diberi pengenalan informasi dan kemudian diminta memberikan respon dengan jawaban tertulis. Jika jawaban diberi benar, peserta pelatihan yang bersangkutan dapat melakukan pertanyaan berikutnya. Jika memberikan jawaban salah, peserta pelatihan diberi penjelasan dan diminta untuk mencoba lagi. Next. Evaluasi prestasi. Evaluasi prestasi ialah suatu sistem formal evaluasi dan peninjauan formal tentang prestasi kerja individu atau tim. Penilai prestasi merupakan suatu evaluasi yang harus dilakukan. Hasil evaluasi prestasi dijadikan dasar keputusan pengembangan, promosi, pengembangan, kenaikan gaji, pemberhentian, dan rotasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, penerapan evaluasi prestasi. Tujuan utama sistem evaluasi adalah untuk meningkatkan prestasi. Memberikan penilaian sebagai umpan balik atas hasil kerja karyawan merupakan cara yang baik untuk meningkatkan prestasi mereka. Evaluasi prestasi dilakukan dengan membandingkan antara kerja nyata dan hasil yang diharapkan. Evaluasi prestasi dapat diterapkan untuk berbagai bidang tugas sumber daya manusia. Tujuan utama sistem evaluasi adalah untuk meningkatkan prestasi, memberikan penilaian sebagai umpan balik atas hasil kerja karyawan, merupakan cara yang baik untuk meningkatkan prestasi mereka. Evaluasi prestasi dapat diterapkan untuk berbagai bidang tugas sumber daya manusia. Yang pertama, pengembangan SDM. Evaluasi prestasi harus dapat menunjukkan kebutuhan khusus karyawan untuk pelatihan dan pengembangan. Misalnya, pekerjaan seorang karyawan memerlukan keterampilan teknik penulisan dan karyawan yang berkepentingan mendapat evaluasi minimal dalam faktor tersebut. Pelatihan tambahan dalam teknik penulisan dapat diberikan. Yang kedua, ada perencanaan karir dan pengembangan. Perencanaan karir dan pengembangan dapat ditinjau baik dari sudut pandang individu maupun perusahaan. Dalam hal ini, evaluasi prestasi merupakan faktor penting dalam penilaian kekuatan dan kelemahan karyawan dan dalam penentuan potensi.
Manajer dapat menggunakan informasi tentang hal tersebut untuk memberikan saran kepada bawahan dan membantu mereka dalam mengimplementasikan rencana karir. Yang ketiga ada program kompensasi. Hasil evaluasi prestasi merupakan dasar untuk keputusan tentang kenaikan kompensasi yang rasional. Manajer pada umumnya berpendapat bahwa penghargaan diberikan berdasarkan hasil yang dapat didapatkan oleh karyawan. Yang keempat ada hubungan internal karyawan. Data evaluasi prestasi seringkali juga digunakan untuk pengambilan keputusan dalam beberapa bidang hubungan internal karyawan yang meliputi motivasi, promosi, degradasi, penghentian, skorsing, dan rotasi. Untuk yang kelima, evaluasi potensi karyawan. Perusahaan berupaya untuk mengevaluasi potensi karyawan pada waktu mengevaluasi prestasi kerja. Dikatakan bahwa perkiraan perilaku pada waktu mendatang tidak berbeda dengan perilaku pada waktu yang lalu, tetapi prestasi karyawan dalam pekerjaan pada waktu yang telah lewat tidak dapat dijadikan untuk yang akurat untuk jenjang pekerjaan yang lebih tinggi atau jabatan yang berbeda. Next, kompensasi karyawan. Kompensasi adalah imbalan yang diterima karyawan sebagai balas jasa atas kerja mereka, di mana perusahaan yang akan menentukan kompensasi yang diterima karyawan. Faktor yang mempengaruhi itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang untuk internal itu evaluasi pekerjaan, upah, gaji, dan tunjangan mencerminkan seberapa penting arti suatu pekerjaan. Tugas atau pekerjaan yang dipandang penting oleh manajemen diberikan tingkat kompensasi yang lebih tinggi. Demikian pula pekerjaan-pekerjaan yang meskipun berbeda tetapi mempunyai tingkat arti yang sama diberikan imbalan yang setara. Untuk yang kedua ada pengaruh eksternal, yaitu kompensasi kompetitif. Untuk menetapkan besarnya jumlahnya kompensasi untuk karyawan, suatu perusahaan harus memperhatikan ketentuan kompensasi yang diterapkan oleh pesaing atau perusahaan lain. Jika perusahaan lain membayar gaji lebih tinggi, orang akan lebih cenderung untuk bekerja di perusahaan tersebut. Banyak perusahaan besar yang melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat gaji perusahaan lain. Bisa next. Selanjutnya ada metode pembayaran kompensasi. Pembayaran kompensasi untuk karyawan pada umumnya didasarkan atas durasi waktu kerja, volume hasil atau produktivitas kerja, atau perpaduan antara waktu dan hasil kerja. Bisa next. Selanjutnya ada kompensasi eksekutif. Eksekutif merupakan nahkoda sebuah perusahaan. Kecakapan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan mereka membawa perusahaan ke arah yang telah ditentukan. Dalam menetapkan kompensasi eksekutif, perusahaan berpedoman pada pertumbuhan gaji untuk manajer tingkat tertinggi dari seluruh penyelenggaraan perusahaan. Untuk jenjang manajer selanjutnya, perusahaan cenderung menggabungkan prestasi perusahaan dengan tarif pasar dan pertimbangan internal untuk mendapatkan faktor kompensasi. Untuk manajer pada jenjang yang lebih rendah, gaji seringkali ditetapkan berdasarkan tarif pasar, hubungan pembayaran internal, dan prestasi individu. Next, jenis kompensasi eksekutif. Yang pertama ada gaji pokok. Meskipun tidak mencerminkan porsi terbesar dari paket kompensasi eksekutif, gaji merupakan faktor penting yang menentukan standar hidup eksekutif. Gaji juga merupakan dasar untuk kompensasi dalam bentuk yang lain, misalnya jumlah bonus dan tunjangan tertentu dapat didasarkan pada gaji per tahun. Dan yang kedua ada bonus. Pembayaran bonus mencerminkan kepercayaan manajerial dalam nilai insentif mereka. Pada masa dewasa ini, setiap eksekutif mendapat bonus yang besarnya bervariasi berdasarkan gaji pokok. Untuk yang ketiga ada insentif jangka panjang. Kebebasan memilih saham merupakan insentif jangka panjang yang didesain untuk membulatkan minat manajemen agar tetap bekerja untuk perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Meskipun perusahaan mempunyai berbagai perencanaan kesempatan, untuk memiliki saham memberi kesempatan bagi manajer untuk membeli saham dalam jumlah tertentu dengan harga yang berlaku sekarang atau lebih rendah daripada harga pasar.
Yang keempat ada tunjangan eksekutif. Tunjangan eksekutif biasanya lebih besar daripada yang diterima oleh karyawan lain karena tunjangan didasarkan atas gaji manajerial yang lebih tinggi. Untuk yang kelima ada penghasilan tambahan. Penghasilan tambahan tidak berupa uang melainkan fasilitas yang memberikan berbagai kemudahan, misalnya mobil atau kendaraan inventaris. Untuk yang selanjutnya ada penilaian kinerja karyawan. Penilaian kinerja ialah evaluasi tingkat prestasi karyawan berdasarkan standar yang telah ditetapkan untuk pengambilan keputusan mengenai promosi, kompensasi, pelatihan kelanjutan, atau pemecatan. Penilaian kinerja terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada penerapan standar kinerja. Ini merupakan tahapan penting. Standar harus dapat dipahami, subjek harus terukur, dan berdasarkan alasan yang rasional. Untuk yang kedua, mengkomunikasikan standar kinerja. Seringkali manajer berasumsi bahwa karyawan mengetahui apa yang diharapkan oleh perusahaan dari mereka. Tapi asumsi yang demikian itu mengandung risiko besar. Karyawan harus diberitahu dengan jelas dan tepat tentang standar dan harapan perusahaan dan cara memenuhinya. Yang ketiga ada evaluasi kinerja. Yang keempat ada mendiskusikan hasil dengan karyawan. Yang kelima mengambil tindakan koneksi. Dan keenam menggunakan hasil penilaiannya untuk pengambilan keputusan. Next. Selanjutnya ada promosi. Promosi adalah peningkatan jenjang jabatan yang disertai wewenang, tanggung jawab, dan kompensasi finansial yang lebih besar. Keputusan promosi pada umumnya didasarkan atas senioritas dan keunggulan kualitas kerja. Next. Yang kedua, yang selanjutnya itu ada rotasi dan demosi. Rotasi sendiri ialah pengalihan tugas dalam sebuah perusahaan dari satu jabatan ke jabatan lain yang setara dengan tingkat gaji yang sama. Rotasi dilakukan karena beberapa tujuan seperti berikut. Yang pertama itu mengembangkan pengalaman kerja individu agar karyawan bersangkutan dengan memberikan tugas yang berbeda. Kemudian ada memberikan tugas atau pekerjaan yang lebih sesuai. Untuk mendapatkan karya yang lebih sesuai untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu di dalam perusahaan. Untuk demosi sendiri adalah proses penurunan jenjang posisi dan pengurangan tanggung jawab bagi karyawan yang disertai pengurangan kompensasi. Bisa next. Yang selanjutnya ada pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja ada 4, yaitu pengunduran diri, penghentian, pemecatan, dan pensiun. Pengunduran diri terjadi pada waktu seorang karyawan memutuskan untuk keluar meninggalkan perusahaan. Untuk penghentian merupakan pemisahan sementara yang diatur oleh atasan. Biasanya karena penurunan omset penjualan atau kondisi perusahaan dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Selanjutnya pemecatan adalah penghentian tetap yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku di suatu perusahaan. Dan terakhir, karyawan yang telah menjalani masa kerja dalam rentang waktu tertentu meninggalkan perusahaan karena pensiun. Rencana pensiun didasarkan pada umur atau masa kerja dalam jangka waktu tertentu atau didasarkan pada kedua faktor tersebut. Karyawan yang memasuki masa pensiun diberikan uang pensiun setiap bulan yang berakhir waktu karyawan yang bersangkutan meninggal dunia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke tema berikutnya, yaitu manajemen perusahaan. Fungsi manajemen. Manajemen adalah proses yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian manusia dan sumber daya organisasi lainnya. Fungsi manajemen diterapkan oleh manajer. Manajer ialah yang diberi tanggung jawab untuk mengkoordinasikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Aktivitas manajemen difokuskan pada keempat fungsi dalam proses manajemen seperti tersebut.
bawah ini. Fungsi kedua manajemen adalah pengorganisasian atau penataan sumber daya materi dan sumber daya manusia untuk melaksanakan perencanaan. Tujuan pengorganisasian adalah untuk mengkoordinasikan upaya semua bagian perusahaan ke organisasi penetapan struktur, personel, jabatan, departemen, dan aktivitas. Pengarahan. Setelah merencanakan dibuat, pengorganisasi yang didesain dan standar ditetapkan, manajer harus mengarahkan karyawan dalam aktivitas untuk mencapai tujuan dan target. Pengarahan ini meliputi penugasan, tugas rutin, klarifikasi kebijaksanaan, dan memberi umpan balik tentang kinerja. Kecakapan dalam pengarahan penting untuk menjadikan karyawan melaksanakan pekerjaan mereka dengan baik. Kunci pengarahan terletak pada kepemimpinan, komunikasi, dan motivasi. Berikutnya, pemimpin ialah kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan pihak lain untuk mencapai tujuan perusahaan tertentu. Kepemimpinan diklarifikasikan dalam beberapa gaya kepemimpinan tersebut sebagai berikut, yaitu gaya kepemimpinan autokratis, yang dimana kepemimpinan autokratis ialah pengambilan keputusan manajerial tanpa memerlukan konsultasi dengan lain dan memerintahkan karyawan untuk melaksanakan. Dalam gaya kepemimpinan ini berlaku ketentuan juga informasi secara dari manajer kepada karyawan, yaitu gaya kepemimpinan birokratis. Gaya kepemimpinan birokratis ini lebih ditekankan pada undang-undang, di mana dalam peraturan dan berbagai kebijaksanaan. Gaya kepemimpinan birokratis banyak diterapkan pada organisasi pemerintah. Penyelenggaraan organisasi ini kurang fleksibel dan situasi yang sering menyebabkan keraguan-raguan dan menghambat kelancaran pelaksanaan pekerjaan karyawan. Berikutnya komunikasi. Manajer harus dapat menjalankan komunikasi dengan bawahan mereka dan pihak lain untuk menyampaikan ide dan pengarahan. Mereka juga harus dapat mengkomunikasikan informasi merek yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Kedua, motivasi. Motivasi adalah stimulasi dan pengarahan perilaku. Melalui motivasi, insentif, dan dorongan manajer dapat memotivasikan orang untuk bekerja lebih rajin dan lebih baik. Insentif pada umumnya dalam bentuk uang. Peranan manajerial. Di sini juga ada hubungan manajerial dengan pihak lain. Bawahan merupakan dasar untuk peranan informasional. Manajer dapat berperan baik sebagai pencari informasi atau pembawa informasi. Sebagai pencari informasi, manajer mencari informasi yang dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan. Berikutnya, jenjang manajemen. Perusahaan dapat umumnya mempunyai 3 jenjang manajer, yaitu eksekutif, manajer menengah, dan pengawasan atau supervisors. Kalau eksekutif sendiri yaitu yang terdiri dari kelompok kecil yang untuk pemimpinan perusahaan. Dalam penjelasan ini juga mana manajer mendesain dan mengesahkan kebijakan perusahaan dan mewakili perusahaan dalam berhubungan dengan perusahaan lain. Jenjang manajer ini juga menetapkan seluruh strategi dan tujuan jangka panjang. Manajer penengah. Manajer menengah ini ialah seorang yang melaksanakan rencana dan kebijakan yang ditetapkan oleh eksekutif atau manajer puncak. Yang ketiga itu pengawas. Pengawas sendiri adalah jenjang manajer tingkat bawah. Jenjang ini juga mengelola pelaksanaan pekerjaan karyawan, meskipun mempunyai pertanggungjawaban atas dasar daya perusahaan. Sebagai besar waktu lebih banyak dicurahkan untuk memimpin, memotivasi,
dan mengendalikan karyawan. Sekian dan terima kasih.